Shalom teman-teman semua yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebagian dari firman Tuhan dengan tema yang akan saya bawakan, yaitu menjalani hidup bersama Yesus. Untuk itu sebelum kita mulai pembahasan kita, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan Yesus buat setiap berkat yang udah boleh Tuhan kasih dalam kehidupan kami. Bapa, di kesempatan kali ini kami mau merenungkan sedikit dari firman-Mu. Biar Bapa yang berkati firman ini gak cuma jadi materi khotbah Tuhan, tapi bisa menjadi pedoman, bisa menjadi tuntunan dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau jamah setiap hati kami supaya kami mampu memahami, kami juga bisa merenungkan dan melaksanakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Seperti yang saya sudah katakan tadi, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan materi atau tema yang akan saya bawakan, yaitu menjalani hidup bersama Yesus. Kita menjalani hidup bersama Yesus, tentunya kita harus tahu, kita harus mengenal siapakah Yesus Kristus itu. Dan pemahaman mengenai Yesus Kristus itu sangat penting sebagai dasar untuk pemahaman mengenai kekristenan yang sejati. Mungkin banyak dari kita yang sudah lama beragama Kristen namun belum memahami atau mengenal karakter Yesus itu sendiri. Untuk itu, mari kita kupas satu persatu sebenarnya siapakah Yesus Kristus itu. Sebagian besar orang beranggapan bahwa Yesus adalah manusia biasa, dan agama-agama besar pun beranggapan dan mengajarkan bahwa Yesus adalah seorang nabi atau manusia biasa yang memiliki karakter yang saleh. Dan Yesus pun dianggap sebagai guru yang baik. Namun kita sebagai orang percaya, kita sebagai umat percaya yang dimana kita berlandaskan kepada Alkitab, kita harus penuhnya percaya kepada Alkitab, karena Alkitab merupakan pegangan, Alkitab merupakan pedoman hidup kita. Dalam Alkitab, di Alkitab mengajarkan bahwa Yesus itu lebih dari seorang nabi. Yesus lebih dari seorang manusia biasa, dan Yesus juga lebih dari seorang guru yang baik. Salah satu bukti bahwa Yesus adalah lebih dari seorang manusia biasa bisa kita lihat pada Yohanes 10 ayat 30 yang berisikan Yesus berkata bahwa aku, yaitu Yesus, dan Bapa adalah satu. Di sini sudah terlihat jelas bahwa Yesus memberikan pernyataan yang sangat tegas bahwa Ia dan Bapa adalah satu. Dan jika kita berbicara tentang Allah yang satu, maka secara serentak juga kita menyebutkan 3 nama pribadi yang ada dalam karakter tersebut, yaitu pribadi Bapa, pribadi Anak yaitu Yesus, dan pribadi Roh Kudus. Dan selain itu, pada Yohanes pasal 14 ayat yang ke-9, Yesus juga berkata bahwa orang yang sudah melihat aku sudah melihat Bapa. Di sini Yesus juga menegaskan bahwa jika Ia dan Bapa adalah satu. Jadi jika orang sudah melihat Yesus, maka Ia juga sudah melihat Bapa. Dan pada Yohanes 13 ayat 13 juga ada pernyataan lain yang menyatakan bahwa Yesus secara tegas menyampaikan bahwa kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dari sini bisa kita lihat bahwa Yesus pun memberikan pernyataan yang dengan tegas. Dia berkata bahwa Ia adalah guru dan Ia juga adalah Tuhan. Maka kita sebagai orang percaya yang berlandaskan kepada Alkitab, kita percaya bahwa Yesus lebih dari seorang manusia biasa, yaitu Yesus adalah Tuhan. Untuk itu kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu lalu kenapa kita harus menjalani hidup bersama Yesus? Karena kenapa kita harus menjalani hidup bersama Yesus? Karena Yesus adalah jaminan keselamatan kita, umat manusia.
Dasar keselamatan dalam konteks mengikut Yesus yaitu mengaku dan percaya tentang Yesus. Keselamatan yang Tuhan Yesus kasih kepada kita, itulah yang akan menyelamatkan kita. Yesus adalah jaminan keselamatan umat-umat manusia. Dan agama Kristen tidak menjamin keselamatan manusia. Kita yang beragama Kristen belum tentu kita pasti selamat, namun kepercayaan kita terhadap Yesuslah yang akan membuat kita selamat. Seperti yang saya sudah katakan di awal tadi, bahwa orang yang beragama Kristen belum tentu mengenal Yesus. Untuk itu agama Kristen tidak menjamin keselamatan manusia. Dan jika kita telusuri kata keselamatan dalam bahasa Ibrani disebut Yeshua dan dalam bahasa Yunani disebut soteria. Dan jika kita lihat dari definisinya, keselamatan adalah tindakan atau hasil dari pembebasan atau pemeliharaan dari bahaya atau penyakit, mencakup keselamatan dan kemakmuran. Dalam Alkitab terdapat perkembangan mengenai pemahaman dari arti keselamatan itu sendiri. Pada satu sisi banyak orang yang menceritakan bahwa keselamatan itu hanya dari aspek jasmani. Bahkan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah mempunyai pemahaman bahwa keselamatan hanya keselamatan jasmani saja. Tetapi di sisi lain, jika kita menelusuri Alkitab, maka kita menerangkan bahwa keselamatan bukan hanya sebatas jasmani, melainkan keselamatan secara rohani, yaitu keselamatan secara spiritual. Dan dapat kita gambarkan keselamatan itu adalah hubungan yang benar tentang kita dengan Allah, hubungan manusia yang benar dengan Allah. Dan hubungan yang benar ini dapat kita gambarkan bahwa ketika manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, manusia sudah melanggar perjanjian dengan Allah, dan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Hal ini disebabkan karena manusia melanggar perjanjian dengan Allah dengan memakan buah pohon yang dilarang oleh Tuhan di Taman Eden. Pada saat itu manusia tidak lagi memiliki hubungan yang benar dengan Allah, dan manusia sudah dipisahkan dengan Allah oleh dosa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah itu suci, Allah tidak bisa bersatu dengan dosa, Allah tidak bisa berkompromi dengan dosa. Untuk itu hubungan manusia dan Allah pada saat itu menjadi rusak. Dan sesungguhnya pada saat itu manusia sudah dipastikan berada dalam kematian rohani. Kematian rohani ini secara perlahan akan disusul dengan kematian jasmani. Dan kematian jasmani ini juga akan disusul oleh kematian kekal saat penghakiman manusia nanti. Jadi sebetulnya mulai dari manusia melakukan dosa saat di Taman Eden, manusia telah hidup di dalam kubangan dosa, dan artinya manusia membutuhkan keselamatan karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Namun Allah yang ingin bersatu dengan manusia, dalam Yohanes 3 ayat 16 juga kita tahu bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini Allah ingin memulihkan hubungannya dengan manusia yang telah rusak. Allah ingin ciptaannya tidak binasa. Allah ingin ciptaannya bersatu bersama-sama dengan Dia di dalam kehidupan yang kekal. Untuk itu bisa kita lihat bahwa di Yohanes 3 ayat 16 Allah memperlihatkan 3 cara untuk menyelamatkan manusia, yaitu Allah memang menghendaki manusia selamat. Dari kalimat bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, di sini Allah menghendaki manusia supaya selamat masuk surga, dan Ia tidak menghendaki manusia untuk mengalami kebinasaan di neraka. Karena kasih merupakan sifat Allah yang mendorongnya untuk memberikan yang terbaik untuk kita manusia.
Dan cara yang kedua yaitu Allah menyediakan jalan keselamatan dari kalimat sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena kasihnya yang besar akan dunia ini, ia memberikan anaknya yang tunggal untuk menjadi korban supaya kita tidak binasa di kebinasaan yang kekal, di kematian yang kekal. Seperti yang kita tahu bahwa upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kematian. Untuk itu, jika kita tidak diselamatkan oleh Yesus Kristus, maka sudah dipastikan kita akan mengalami kebinasaan yang kekal. Lalu, cara yang ketiga, Allah mengaruniakan keselamatan yang pasti. Pada kalimat, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pada Injil Yohanes ini, Injil Yohanes menekankan kata percaya. Tujuan kitab ini ditulis yaitu supaya kita yang membaca percaya, supaya kita yang membaca percaya kepadanya, kepada Tuhan, dan tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal bersama Yesus di surga. Yesus yang telah mati bagi kita saat kita masih hidup dalam dosa adalah anugerah yang tidak terhingga. Ia membukakan pintu keselamatan bagi kita umat manusia. Kata percaya pada Injil Yohanes ini bukan sekedar kata percaya, namun berani dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan kita menjalani hidup bersama Yesus, artinya kita mempercayai seluruh kehidupan kita kepada Yesus. Ketika kita menyerahkan diri kita, ketika kita mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Yesus, itu adalah iman yang sejati. Dan hidup mati kita percaya ada dalam Kristus, karena Dia adalah satu-satunya keselamatan yang pasti. Dia adalah jaminan keselamatan yang pasti untuk kita umat manusia. Dan Paulus juga menguraikan makna keselamatan pada Efesus 2 ayat 8 dan 9, bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah kepada kita, bukan karena perbuatan kita, tapi semata-mata anugerah Allah dalam atas hidup kita. Dan anugerah yang Allah kasih perlu kita respon dengan iman kita kepadanya. Dan iman kita kepada Yesuslah yang akan menyelamatkan kita. Jika kita berbicara tentang iman, pada Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman dan keselamatan yang kita peroleh dari Yesus Kristus bukan karena karya kebaikan kita, bukan karena hasil dari perbuatan baik kita, namun benar-benar hanya terjadi karena iman semata, dan hanya terjadi karena memang anugerah Allah itu sendiri. Dan kita beriman bahwa Allah memberikan, karena anugerahnya yang besar, Allah memberikan anaknya yang tunggal. Kita beriman bahwa kita selamat karena anugerah Bapa di surga. Dan dalam iman Kristen, kita percaya bahwa kita berbuat baik bukan karena kita akan diselamatkan, bukan supaya kita diselamatkan, tapi karena kita sudah diselamatkanlah maka kita berbuat baik. Kita berbuat baik untuk mencerminkan karakter Kristus. Kita berbuat baik untuk menyebarkan kasih-kasih Yesus. Iman juga berhubungan dengan sesuatu yang sifatnya pribadi atau personal. Iman yang sudah menyelamatkan kita, yang menyangkut kepercayaan dan keyakinan, itu tuh hal yang sebagai bukti bahwa Kristus telah dilahirkan untuk kita secara pribadi dan Ia telah menggenapi keselamatan bagi kita. Lalu iman juga menyangkut kepercayaan pada janji-janji Allah. Iman bukan hanya sekedar bahwa Allah itu, bahwa Yesus itu Tuhan. Iman juga bukan hanya sekedar percaya bahwa sesuatu itu benar, namun iman berarti siap bertindak atas dasar kepercayaan pada janji-janji Allah. Dan kita juga siap menyandarkan diri kita kepada Allah sepenuhnya yang telah setia membuat janji-janjinya. Sehingga kata percaya bukan suatu hal dengan artian yang dangkal, namun kata percaya bahwa artinya kita mempunyai sikap yang pasrah, punya sikap yang tanpa ragu atas kehidupan, suatu pendirian yang teguh
terhadap keyakinan kita, dan bahwa kita percaya bahwa Allah akan menggenapi janji-janjinya. Dan kita juga percaya bahwa Kristus akan berjalan bersama kita. Dan jika kita lihat dari tema kita bahwa menjalani hidup bersama Yesus, yang artinya kita beriman bahwa kita percaya, kita dengan yakin kita dapat pasrah, kita dapat menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Yesus, dan kita percaya bahwa Yesus akan memimpin jalan kehidupan kita. Lalu iman juga mempersatukan orang percaya dengan Kristus. Iman mempersatukan kita sebagai orang percaya dengan Kristus. Dan iman ini bukan hanya supaya kita mempunyai pengetahuan tentang Yesus saja, tetapi supaya kita juga dipersatukan dengan Dia dalam sukacita. Iman adalah hubungan yang benar dengan Allah. Allah memberikan segala sesuatu yang kita perlukan, dan itu untuk pembenaran bagi keselamatan. Untuk itu bukan hanya sekedar kita kenal dengan Tuhan, tetapi kita juga harus mampu bersekutu dengan Tuhan. Kita percaya bahwa kedatangan Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia sudah dinubuatkan lama di Alkitab, dan kedatangan Yesus itu juga sudah diramalkan oleh para nabi-nabi jauh dari sebelum Yesus lahir. Tuhan sudah berfirman kepada Yesaya, di mana sudah tertulis dalam kitab Yesaya bahwa sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Artinya kedatangan Yesus sendiri sudah dinubuatkan jauh dari sebelum Yesus lahir. Bisa kita lihat bahwa di sini berarti Alkitab memiliki hal yang dapat dipertanggungjawabkan. Nubuat-nubuat dalam Alkitab akurat, karena Alkitab adalah firman Allah, dan orang yang menulis Alkitab tidak bisa main-main. Orang yang menulis Alkitab harus memiliki kemampuan yang benar-benar bagus, karena hal yang dia tulis adalah firman Allah. Tulisan-tulisan yang dia tulis harus benar-benar sama, dan harus benar-benar memiliki keakuratan dengan kitab yang aslinya. Dan jika kita berbicara tentang Alkitab lagi, sebetulnya banyak fakta-fakta mengenai Alkitab yang membuktikan bahwa Alkitab ini bisa diuji kebenarannya. Alkitab ditulis kurang lebih 1600 tahun yang lalu, dan ditulis kurang lebih dari 40 penulis. Alkitab juga memprediksi masa depan, dan hal yang terjadi di masa depan benar-benar sesuai dengan nubuat yang terjadi di Perjanjian Lama. Salah satunya dari nubuat mengenai kota Tirus. Lalu ada mengenai prediksi Daniel mengenai tanduk. Hal itu benar-benar terjadi, dan dalam fakta sejarahnya terdapat juga nubuat mengenai kedatangan Yesus, dan hal ini sangat-sangat benar terjadi, dan bahwa Yesus benar dilahirkan saat diceritakan di Perjanjian Baru bahwa Yesus benar lahir, dan sesuai dengan proses yang ada di nubuat di Perjanjian Lama. Hal itu sesuai dengan rinci. Dan kenapa Alkitab bisa terbukti, bisa diuji kebenarannya? Karena juru tulis dalam penulisan Alkitab, mereka menghitung setiap ayat, setiap kata, huruf, dan kitab-kitab Perjanjian Lama yang mereka salin. Dan salinan-salinan yang bertambah tua dan mulai pudar akan mereka kubur. Hal ini supaya tidak terjadi kesalahan saat pembaca ataupun proses penyalinan. Dan proses ini merupakan proses yang sangat sulit, tetapi menghasilkan isi dari Alkitab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan keakuratan mengenai Alkitab ini sangat penting, karena Alkitab
Alkitab itu adalah buku yang sangat penting dalam kehidupan kita, karena Alkitab merupakan dasar dari kehidupan orang Kristen, dasar pengajaran, dasar nasihat, dan dasar mengenai penuntun tingkah laku kita. Alkitab adalah satu-satunya sumber ajaran gereja yang benar. Ajaran gereja pun berlandaskan kepada Alkitab, maka Alkitab adalah dasar dari kehidupan orang Kristen. Dan pemahaman dan penghayatan mengenai Alkitab akan menjadikan hidup kita berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari. Integritas kita sebagai orang Kristen tidak akan diombang-ambingkan karena kita sudah memiliki dasar yang kuat, yaitu pemahaman mengenai Alkitab. Dan di Alkitab juga dituliskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang artinya manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang serupa dan segambar dengan Allah. Dari sekian banyak ciptaan yang diciptakan oleh Allah, hanya manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengannya. Dan jika kita lihat dari Kejadian 1 ayat 26-28, manusia diciptakan oleh Allah sesuai dengan keputusannya. Allah memiliki keputusan untuk menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Dan manusia juga diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Yang artinya kita adalah manusia yang harus memiliki karakter yang sama dengan Allah, mulai dari tingkah laku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus mencerminkan pribadi dan karakter Allah. Dan ketika manusia diciptakan menurut gambar Allah, maka manusia juga harus mengikuti ketritunggalan Allah. Untuk itu kita terdiri dari 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Dan saat proses penciptaan juga Allah melakukan sebuah rencana bahwa ia akan menciptakan manusia, dan Allah juga melakukan tindakannya bahwa ia melakukan proses penciptaannya. Dan yang kemudian hasilnya bahwa Allah menciptakan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan, di mana manusia pertama yaitu Adam dan Hawa. Dan hasil dari proses tersebut yaitu manusia terdiri dari 3, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Dan manusia diciptakan oleh Allah agar manusia memiliki hubungan yang dekat dengannya. Namun hubungan itu terpisah karena kesalahan manusia, dosa manusia yang telah diperbuat di Taman Eden. Namun karena kasih karunia Allah, karena anugerahnya ia telah mengorbankan anaknya yang tunggal, sehingga kita tidak lagi dipisahkan oleh dosa. Dan sifat-sifat keilahian Allah, karena kita manusia yang serupa dan segambar dengannya, maka kita juga harus mencerminkan sifat-sifat ilahi Allah dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan menjadi gambar dan rupa Allah merupakan panggilan hidup untuk menjaga kasih dengan Sang Pencipta. Dan meskipun manusia telah jatuh ke dalam dosa, manusia tetap dipanggil untuk hidup sesuai kehendak Allah yang disebut dengan manusia baru. Walaupun manusia telah jatuh ke dalam dosa, tapi Allah tetap ingin manusia dekat dengan Dia. Dan dilihat dari tugas dan panggilannya, tujuan Allah menciptakan manusia yaitu manusia diberikan tugas untuk Allah, yaitu untuk mematuhi perintah Allah. Dan Allah ingin manusia belajar. Lalu Allah juga ingin manusia bertambah secara jumlah dan mampu menguasai atau mengelola dunia. Status kita sebagai anak Allah mempunyai tugas khusus untuk menyatakan diri Allah, merawat dan menata serta menjaga keutuhan ciptaannya. Dan hal ini terdapat pada Kejadian 2 ayat 15. Dan meskipun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, ternyata Allah tidak membiarkan manusia mati dalam dosa. Allah tetap berkarya untuk memelihara bumi dan manusia. Sampai pada akhirnya
Allah memberikan anaknya yang tunggal untuk keselamatan manusia. Dan hal itu sudah bisa kita lihat dan kita bahas sebelumnya pada Yohanes 3 ayat 16. Karena pada dasarnya walaupun manusia segambar dengan Allah, namun manusia tidak mampu menyelamatkan diri dia sendiri. Ketika kita diciptakan oleh tangan Allah, kita diberikan nafas kehidupan dari Allah, dan jika Allah yang memberikan nafas kehidupan, maka akhirnya Allah juga lah yang akan mengambil nafas tersebut dari kita manusia. Dan selama kita hidup, yang harus kita lakukan sebagai manusia adalah melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Karena Tuhan menciptakan manusia dengan sempurna dan tugas-tugas serta panggilan dan tujuan yang jelas. Dan sekian banyak pembahasan yang telah tadi kita bahas. Banyak sekali orang-orang yang menentang mengenai kebenaran Alkitab, mengenai kebenaran tentang Yesus Kristus. Banyak orang yang menentang hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, namun para ilmuwan beranggapan bahwa itu salah. Alkitab salah. Mereka mencoba untuk berpikir melalui logika mereka. Mereka benar-benar mengandalkan seluruh logika mereka. Untuk itu manusia banyak yang sombong dan tidak menghargai Allah. Hal itu merupakan salah satu bentuk pemberontakan manusia dan ketidaktaatan manusia kepada Allah. Hal ini bisa dikatakan dengan sains. Sains adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada rumpun ilmu yang ada. Sains merupakan kumpulan pengetahuan, dan orang-orang saintis beranggapan bahwa pengetahuan adalah segalanya. Untuk itu, setiap hal-hal yang terjadi dalam kehidupannya, mereka mencoba untuk membuktikannya dengan sains, mereka mencoba membuktikannya dengan logika, dan hal-hal yang tidak bisa mereka terima oleh akal, mereka akan terus mencoba melakukan penelitian dan membuktikan bahwa ini bisa dibuktikan oleh logika. Dan bentuk kesombongan manusia itu banyak contoh-contohnya, termasuk Yuri Gagarin, di mana bahwa ia membawa logika saat ia ingin menemukan Tuhan. Tentu hal itu merupakan salah satu sifat sombong manusia yang yang merasa bahwa Tuhan bisa disepelekan. Lalu selain yang manusia yang mengandalkan akalnya saja, namun banyak juga ilmuwan yang percaya kepada Tuhan, yang salah satunya yaitu Johannes Kepler, yaitu manusia yang mengungkapkan mengenai kemuliaan Allah. Di sini bisa kita lihat bahwa sebetulnya teologi dan sains merupakan hal yang tidak bisa diluruskan, namun bukan hal yang harus diperdebatkan, karena sains itu sendiri merupakan ciptaan Tuhan. Jadi teologi dan sains bukan dua hal yang harus dibandingkan atau diperdebatkan, dan kita sebagai orang percaya harus tetap teguh dan mampu bijaksana dalam menanggapi penemuan ataupun teori-teori yang ada dalam dunia ini. Untuk itu para saintis perlu memahami teologi secara lebih dalam lagi, supaya memberikan pengetahuan mengenai keilahian Allah secara lebih dalam. Dan mereka harus sadar bahwa ilmu atau sains tidak lengkap, karena sains sendiri merupakan ciptaan Tuhan, dan jangan berusaha untuk menyamakan diri dengan Tuhan, dan jangan berusaha untuk menentang segala kehendak Tuhan. Dan para teolog juga harus memperdalam keilmuan teologi mereka untuk
untuk sebagai pemahaman yang lebih mendalam lagi dalam menyikapi berbagai keilmuan yang ada pada saat ini. Untuk itu, kesimpulan pada firman kita yang telah kita bahas kali ini dengan tema yaitu menjalani hidup bersama Yesus, bahwa saat kita menjalani hidup bersama Yesus, kita harus mengenal Yesus itu sendiri, dan kita percaya bahwa Yesus merupakan jaminan keselamatan kita, dan kita juga beriman. Untuk hal itu kita beriman, dan dari iman kita harus berserah, kita harus percaya, kita harus mampu menyerahkan segala kehidupan kita padanya. Dan meskipun dunia menentang dan berkata bahwa hal yang kita lakukan adalah hal yang sia-sia, hal yang tidak berguna, namun kita tetap beriman bahwa kebenaran Alkitab itu tentunya benar, dan dapat kita percaya bahwa kita akan terus setia pada Yesus dan percaya pada Allah bahwa Allah akan memberikan upah kepada kita. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus mampu mencerminkan karakter Yesus yang ada dalam diri kita. Sekian pembahasan firman pada kali ini. Untuk menutup pembahasan kita kali ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Bapa untuk kesempatan yang udah boleh Kau kasih, kami udah boleh merenungkan firman ini Bapa. Biarkan kami mampu melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari, kami mampu memahaminya Bapa, kami mampu menanamkannya dalam hati kami. Terima kasih Bapa, Engkau pimpin hidup kami dalam Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembahasan firman kita pada kali ini sudah selesai, dan Tuhan Yesus memberkati.